Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu lagi ya. Kan kalau minggu yang lalu kita sudah belajar tentang ini ya untuk hidrologi daerah Kars. Sekarang kita akan mencoba untuk membahas estimasi debit banjir. Nah, untuk adik-adik semua, jangan lupa enroll ke kelasnya ya. Nanti akan Ibu cek lagi untuk kelasnya. Lalu jangan lupa ada tugas yang sudah disampaikan di WA group untuk kalian selesaikan tugasnya. Jangan sampai kalian lupa belum mengupload pada Google Drive-nya. Nah, untuk ketua kelasnya Ibu minta tolong ya, tolong untuk dicek teman-temannya agar tidak lupa mengerjakan tugas maupun hal-hal yang sudah dituliskan di kelas, apa aja yang harus dilakukan oleh mahasiswa. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan coba untuk melihat estimasi debit banjir. Nah, untuk estimasi debit banjir ini sebenarnya pada mata kuliah ini seperti biasanya ya, ada yang namanya CPMK dan sub CPMK. Jadi ini adalah harapan dari kami setelah kami memberikan materi ini, diharapkan mahasiswa dia itu bisa memiliki pengetahuan tentang kemampuan analisis serta mampu memecahkan masalah yang terkait antara keberadaan hutan, iklim, dan kondisi hidrologinya. Ini adalah capaian pembelajaran dari mata kuliah hidrologi hutan. Nah, adapun sub CPMK-nya, ini jadi dari pencapaian mata kuliah hidrologi hutan untuk bagian estimasi debit banjir ini diharapkan mahasiswa nantinya mampu menganalisis hidrograf aliran dan mampu menduga kejadian dari banjir. Jadi siapa tahu nanti setelah mata kuliah ini ada yang tertarik gitu kan, ada yang tertarik, oh kira-kira untuk cara mengestimasi banjir seperti ini dan dia tertarik tentang materi banjir gitu kan, siapa tahu dia nanti coba penelitian tentang ini. Nah, untuk mengetahui estimasi banjir kita akan coba langsung masuk ke materinya, estimasi debit banjir. Nah, kalau ngomongin estimasi debit banjir sebenarnya banyak cara yang dapat dipakai untuk estimasi ini. Ini sebenarnya tergantung juga dari data yang tersedia itu apa saja datanya. Nah, bila tidak tersedia data tentang debit banjir, maka dapat diperkirakan dengan menggunakan rumus-rumus yang empiris. Itu kalau tidak tersedia debit banjirnya, data tentang debit banjirnya. Nah, sedangkan metode perkiraan debit banjir sendiri itu dapat dikelompokkan atas dasar kelompok data hidrologi sebagai berikut ini. Nah, estimasi debit banjir, kalau kalian lihat di sini ya, jadi ini ada tabel. Tabel ini itu ada dua dua bagian ini ya, satu kelompok, satu lagi metode. Jadi di sini itu kalau misalnya nih kalian mau ngitung debit banjir, estimasi debit banjir, tapi nggak ada data-data hujan nih. Nah, kalian bisa menghitungnya dengan menggunakan metodenya adalah analisis regional dan slope area method. Nah, itu bisa kalian gunakan. Sedangkan kalau misalnya datanya yang nggak ada data hujan misalnya, nah, kalau adanya data hujan, maka kalian itu bisa menggunakan metode seperti yang tertulis di tabel, yaitu metode rasional, metode modifikasi rasional, metode curve number, lalu hidrograf satuan sintetik. Ini adalah metode yang bisa kalian gunakan untuk estimasi banjir jika data hujannya ada. Nah, kalau misalnya nih data hujan dan aliran periode alirannya pendek gitu kan. Nah, metode yang bisa digunakan ada 3. Yang pertama hidrograf satuan, lalu runoff routing, lalu storage function method. Itu adalah untuk data hujan dan aliran periode aliran pendek. Lalu
Misalnya datanya debit puncak periodenya panjang. Nah, metodenya yang bisa digunakan apa? Nah, ini juga ada 3. Yang pertama adalah Weibull atau floating position, yang kedua log Pearson type 3, dan Gumbel's type 1. Nah, ini adalah untuk metode estimasi debit banjir dengan pengelompokan datanya apa aja gitu. Itu adalah estimasinya menggunakan metode tersebut. Nah, selanjutnya kita lihat kalau mau melakukan estimasi debit banjir, tapi data hujan dan data debit nggak ada. Nah, maka estimasi debit banjir itu dapat menggunakan cara regional flood estimation. Nah, hal ini itu didasarkan pada asumsi bahwa debit banjir merupakan fungsi dari luasan das, dari luas das. Tuh, kenapa bisa digunakan regional flood estimation. Nah, dengan menggunakan bekas banjir yang ada pada tebing alur sungai itu dapat ditentukan luas penampang basah dan gradien garis energi. Nah, maka itu bisa digunakan regional flood estimation ini. Meskipun data hujan dan data debit itu nggak ada, tapi masih bisa kita melakukan estimasi debit banjirnya. Nah, selanjutnya, kalau data hujan dan data debit tidak ada, seperti tadi kasusnya ya. Nah, ini bisa digunakan, salah satu rumus yang bisa digunakan namanya adalah rumus Manning. Rumus Manning. Nah, ini ada rumusnya di sini kalau kalian lihat di slide. Rumusnya adalah V atau kecepatannya ya, berarti itu rumusnya V sama dengan 1 per N dikalikan R pangkat 2 per 3 dikalikan S pangkat 1 per 2 dengan S, bukan S tapi S aksen. S aksen. Nah, S aksennya sendiri ini dia diperoleh dari B dikurangin A per L aksen. Nah, kalau kalian lihat sendiri nih di slide ya, kalian bisa lihat di situ ada B-nya. Di sana ada B-nya. Kalau kalian lihat ada B di situ dikurangi dengan A yang paling ujung nih, paling ujung A itu adalah A-nya, jadi B dikurangi A dibagi dengan L aksennya, itu ada L-nya tuh di atas tuh kalau misalnya kalian lihat. Nah, di situ itu untuk mendapatkan S aksen. Lalu kalau kalian mau mencari R itu bisa kalian peroleh dari A per P. Nah, gambar yang di bawah nih, gambar yang di bawah A per P. Ini jadi gambarnya kayak misalnya gambar suatu cekungan aliran cekungan sungai ya, berarti ya luas gambar penampang sungai gitu. Dia A-nya ada, lalu P-nya ada. Jadi di sini bisa kalian dapat dari nilai itu untuk mencari R. Lalu nanti setelah kalian hitung mendapatkan nilai P-nya, kalian bisa menghitung Q-nya atau debitnya, yaitu P dikalikan dengan A. Jadi kecepatan dikalikan dengan penampangnya dengan rumus Manning seperti ini. Nah, sebenarnya kalau tadi kalian misalnya bingung, apa sih Bu, R apa sih, apa tadi namanya Q gitu kan. Nah, ini mohon maaf karena tadi mau memperlihatkan gambarnya juga, jadi mungkin nggak cukup ya ininya, takutnya kekecilan. Nah, rumus Manning keterangannya di sini bisa kalian lihat. V ini adalah kecepatan aliran. Nah, kecepatan aliran sebenarnya V ini seperti rumus biasa ya, rumus fisika biasa kecepatan, cuman kalau udah hubungannya dengan debit, dia yang kecepatannya adalah alirannya, dengan satuannya adalah meter per sekon atau meter per detik. Nah, R ini adalah jari-jari hidrolisnya, yaitu satuannya adalah M atau meter. Nah, untuk A-nya ini adalah luas penampang basah. Dengan satuannya M persegi ya, M2 atasnya itu kan persegi gitu. Lalu P ini adalah keliling basah yang dengan satuannya adalah M. Lalu N ini adalah koefisien kekasaran Manning. Jadi kadang-kadang kalau kita di secara matematis N tuh biasanya N berulang N kali gitu, ini bukan, tapi ini N-nya di sini adalah koefisien kekasaran Manning. Nah,
S-aksennya ini adalah kemiringan permukaan aliran atau energi slope atau gradien garis energi. Dia itu dalam desimal ya satuannya ya. Nah, Q adalah debit, Q yang sama dengan V kali A. Q ini adalah debitnya, karena memang yang diestimasikan debit ya. Q ini adalah debitnya dengan satuannya meter kubik per detik atau per sekon. Nah, L-nya ini adalah panjang segmen sungai yang diukur. Jadi, berapa panjang segmennya yang diukur. Jadi, kalau misalkan panjang sungai kan sangat panjang sekali, tapi kan kalau melakukan pengukuran kita bisa menggunakan sampelnya ya. Maka sampelnya itu kira-kira panjang segmen sungainya itu berapa. Itu bisa dituliskan di sini menjadi L. Itu adalah rumus Manning. Jadi, keterangannya seperti ini untuk rumus Manning. Nah, yang selanjutnya ini kita masuk ke dalam faktor-faktor yang mempengaruhi koefisien kekasaran Manning. Jadi ada beberapa faktor, dia itu mempengaruhi koefisiennya tadi. Kekasaran Manning kan koefisiennya apa? N ya, disimbolkan dengan huruf N. Nah, yang pertama itu dia adalah kekasaran permukaan. Kekasaran permukaan ini ditandai oleh ukuran dan bentuk butiran bahan yang membentuk luas penampang basah. Nah, yang kedua adalah tumbuh-tumbuhan. Nah, tumbuh-tumbuhan ini yaitu tumbuhan yang memperkecil dan menghambat aliran yang efeknya tergantung pada tinggi, kerapatan, distribusi, dan jenisnya. Yang ketiga adalah ketidakteraturan saluran. Nah, ini mencakup ketidakteraturan keliling basah dan variasi penampang. Ukuran dan bentuk di sepanjang saluran itu juga termasuk ketidakteraturan saluran. Lalu yang keempat adalah trase saluran. Nah, kalau trase saluran ini, kelengkungan yang landai dengan garis tengah yang besar itu akan mengakibatkan nilai N-nya akan relatif rendah. Dan kelengkungan yang tajam dengan berkelok-kelok patah akan memperbesar nilai N-nya. Jadi kalau N-nya rendah itu ada sebabnya ya. Dan kenapa N-nya juga bisa tinggi itu ada sebabnya di situ. Itu adalah 4 faktor pengaruh koefisien kekasaran Manning. Tapi tidak hanya di sini, koefisien kekasaran Manning masih dipengaruhi oleh hal yang lain lagi. Nah, hal yang lain lagi itu apa? Nah, ini yang berikutnya, yang kelima berarti ya, faktor kelima ini adalah pengendapan dan pengerusan. Pengendapan dapat merubah saluran yang tidak beraturan jadi beraturan. Ya, ini memperkecil N juga nih, pengendapan dan pengerusan. Jadi kalau tadi udah ada faktor keempat itu bisa memperkecil dan memperbesar. Nah, kalau yang kelima ini dia memperkecil N-nya. Lalu yang keenam adalah hambatan. Jadi adanya balok sekat, pilar jembatan, dan sejenisnya ini cenderung memperbesar N-nya. Nah, yang berikutnya, ukuran dan bentuk saluran. Jadi ternyata ukuran dan bentuk saluran ini mempengaruhi gitu. Nah, perbesaran jari-jari hidrolis dapat memperbesar maupun memperkecil dari N sendiri, tergantung pada keadaan salurannya. Yang kedelapan ini adalah tinggi air dan debitnya. Nah, nilai N ini atau nilai koefisien kekasaran Manning ini pada saluran umumnya berkurang bila tinggi muka air dan debitnya bertambah. Jadi kalau ada pertambahan dari debitnya ataupun tinggi muka airnya, dia akan mengurangi nilai dari koefisien kekasaran Manning. Nah, bila debit besar sehingga air melimpah ke bantaran banjir, maka N yang terjadi akan bermacam-macam. Nah, tadi kalau kita ngomongin nilai koefisien Manning-nya, nilai N-nya. Nah, ini ada contoh ada gambar gitu, ada tabel yang menunjukkan di sini ada nilai N rata-rata untuk berbagai ketinggian di Sungai Nabotna dari Iqwa untuk musim semi. Nah, ini contohnya, ada contoh kasusnya seperti ini dengan kedalamannya yang bermacam-macam ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 kedalaman yang diukur. Dari kurang dari 1 sampai 2, 2 sampai 3, 3 sampai 4, dan lebih dari 4. Nah, nilai pada penampang salurannya itu adalah 0,03, semuanya sama ya. Nah,
Setelah itu ada penutup bantaran banjir. Penutup bantaran banjirnya ini dia juga bermacam-macam. Ada pada jagung, daerah jagung, tanaman jagung, lalu ada padang gembala, ada padang rumput, ada tanaman berbutir kecil, ada di semak belukar. Nah, nilainya untuk penutup bantaran banjir ini pun sangat beraneka ragam. Dari mulai yang terkecil, coba kita cek yang terkecil ini nilainya 0,04. Nah, itu ada pada padang gembala dengan kedalaman 3-4 dan lebih dari 4. Kedalaman 2-3 juga dia mempunyai nilai yang paling kecil. Nah, kalau nilai yang paling tinggi coba adik-adik lihat nih, nilai yang paling tinggi di mana ya? Nilai paling tinggi ternyata ada pada kedalaman kurang dari 1, yaitu untuk penutupan bantaran banjir di semak belukar. Itu adalah 0,12 nilainya. Jadi memang nilai N rata-rata untuk berbagai lokasi dan berbagai kondisi ya, berarti itu berbeda-beda. Nah, tadi ada 8 faktor. Nah, ini ada faktor lagi yang mempengaruhi koefisien kekasaran maning. Yang ke-9, karena tadi udah ke-8, lalu sekarang ke-9. Nah, faktor ke-9 ini adalah perubahan musim, di mana perubahan musim ini dapat menyebabkan perubahan faktor lainnya, misalnya pertumbuhan tanaman air, rumput dan semak di saluran atau di tebing. Lalu yang ke-10 adalah endapan melayang dan endapan dasar. Bahan-bahan yang melayang dan endapan dasar, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, akan menyerap energi dan menyebabkan kehilangan tinggi energi atau menyebabkan kekasaran saluran. Nah, yang berikut ini adalah rumus maningnya. Oke, dari beberapa faktor utama yang mempengaruhi koefisien kekasaran maning itu ada perhitungan untuk mengembangkan suatu cara memperkirakan besarnya N. Nah, N ini atau koefisien kekasaran maning itu dihitung yaitu menjumlahkan dari koefisien kekasaran dari N, misalnya N0 plus N1 plus N2 dan seterusnya. Nah, cara ini adalah cara mendasar pada rumus Manning. Kalau ini sebenarnya yaitu cara yang untuk rumus Manning bagian ini itu digunakan untuk daerah sungai yang punya aliran yang uniform atau sama ya, sama semuanya, tidak berbeda. Nah, untuk perhitungan koefisien kekasaran Manning menurut Cowan ini, kita lihat ke selanjutnya, slide selanjutnya. Ini adalah perhitungan koefisien kekasaran Manning. Di sini ada bagaimana keadaan salurannya, lalu ada nilainya seperti itu. Oke, ini mungkin bisa kalian perhatikan di sini. Oke, jadi sekian untuk pertemuan kita kali ini. Kita sampai pada Manning ya tadi ya, sampai rumus Manning. Jadi untuk pertemuan selanjutnya akan ada part 2-nya, ada bagian 2-nya untuk mengukur estimasi debit. Jadi nanti akan ada pertemuan lagi, insya Allah pertemuan di minggu berikutnya. Jadi untuk hari ini saya akhiri sampai di sini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.